Shalom, puji Tuhan saudara, kita masuk di bulan September. Kita punya tema atau topik yang baru, itu bicara tentang kehidupan oleh roh. Apa bedanya dengan hidup oleh roh? Itu sering kita dengar saudara, sering kita baca. Tapi kalau saudara nanti teliti bahwa hidup oleh roh juga harus dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh adalah kita menghidupi kekristenan kita. Kita menghidupi saudara percaya dan iman kita. Sehingga saudara dan saya dipanggil bukan hanya sekedar percaya. Ya, kita percaya karena Roh Kudus, kita percaya karena Roh Allah. Tetapi saudara, jangan sampai kita lupa, kekristenan tidak stop sampai di sana. Sehingga kita harus menghidupi Kristen kita dan iman kita. Sehingga kekristenan kita bisa berdampak buat banyak orang. Makanya kata Kristen itu adalah kita mengikuti dan kita menjadi murid Kristus. Bukan saudara Yesus kemana kita ikut jalan kemana. Itu yang terjadi kepada orang-orang pada saat itu. Di mana Yesus buat tanda. Dia menyembuhkan orang yang kusta. Dia mencelikan orang yang buta. Lalu dia mengikuti Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus. Tapi Yesus mengatakan serigala punya liang. Burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi saudara, kalau kita mau ikut Tuhan karena tadi hal-hal yang jasmani, itu enggak salah. Kita menjadi percaya karena hal-hal jasmani tersebut, enggak salah. Tapi so what? Habis itu apa? Kita harus mengikuti pengajaran Yesus. Apa pengajarannya? Sangkal diri, pikul salib. Apa Pak maksudnya sangkal diri, pikul salib? Aplikasinya saudara, jikalau kita disakiti orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan katakan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Ampunilah orang yang menganiaya kamu. Itu namanya kita menghidupi kehidupan Kristen kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ke-35. Maka kata Yesus kepada mereka, orang-orang yang melihatkan mukjizat saudara, karena ayat-ayat sebelumnya Yesus berjalan di atas air. Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus katakan kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka masih berpikir tentang fisik dan jasmani. Seperti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, roti dan mana saudara. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan Yesus katakan kepada mereka, Akulah roti sesungguhnya, yaitu roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Subtema dari saudara kehidupan oleh roh siang hari ini adalah bicara roti yang memberikan kehidupan. Musa waktu berdoa kepada Allah Yahweh saudara, dia meminta mana diturunkan setiap hari sehingga orang Israel saudara bisa makan setiap hari tanpa kelaparan. Itu bukti bahwa Tuhan memelihara bangsanya. Tuhan memelihara orang percaya. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Katakan amin. Tetapi Yesus tidak stop sampai di sana. Dia mengatakan roti sesungguhnya adalah dirinya. Sehingga saudara dan saya bukan melihat hal jasmani. Yesus tawarkan kepada murid dan orang yang ikut kepada dia. Bahwa akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti yang daripadaku, maka ia tidak akan lapar lagi. Saudara,
Kita seringkali ikut Tuhan urusan roti, urusan perut. Gak salah. Tapi Tuhan juga mau kita ikut Dia karena kita mau mengenal pribadinya. Itu yang terjadi kepada murid-murid. Dia ikut Tuhan saudara karena tanda-tanda. Dan waktu Yesus ngajar begitu, kita lihat di ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Apa yang terjadi kepada murid-murid? Sesudah mendengar semuanya itu, pengajaran ya. Makanya saudara perhatikan baik. Di mana waktu Yesus melakukan mukjizat, Yesus mengampuni dosa orang, di belakangnya itu selalu ada pengajaran. Dia mengampuni wanita yang berzina, dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Termasuk ini saudara. Yesus baru berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus ngajar tentang roti hidup. Dan apa yang mereka katakan? Sesudah mereka mendengar semuanya itu, banyak dari para murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Maka pengikut yang ikut-ikutan doang saudara mulai tersaring. Mereka mulai meninggalkan Yesus. Rupanya saudara, orang-orang tersebutlah yang juga tidak sedikit ikut menyuarakan minta Yesus disalibkan. Karena apa? Karena dasarnya mereka itu hanya bicara jasmani. Apa sih makanan keras? Keras itu bukan suaranya keras. Keras itu bukan kasar. Keras itu saudara bukan jadi hakim buat orang. Menuding-nuding orang, bukan. Ibrani jelas mengatakan, bayi rohani masih memerlukan susu. Makanan keras itu untuk orang yang sudah dewasa. Artinya makanan keras itu adalah esensi dari makanan yang kita makan. Ajaran yang kita terima, ajaran yang kita ajarkan. Tujuannya apa? Untuk makanan keras itu, supaya orang dewasa bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan Roma tambahkan, mana yang berkenan dan mana yang sempurna bagi Tuhan. Saudara, anak kita kalau umur 5-6 tahun, itu lebih mudah ditipu sama penjahat di luar. Diiming-imingi permen, diiming-imingi sesuatu dia ikut, ditipu. Orang tua saudara, dia lebih tajam ngelihatnya. Kenapa dia kasih? Untuk apa? Makanannya beracun enggak? Jangan-jangan saya dihipnotis. Oh, orang ini jahat. Orang yang menerima makanan keras, dia bisa membedakan. Oh, ini baik, ini jahat. Mau bawa saya kemana? Tujuannya apa? Dia ngomong begitu. Motifnya apa? Caranya bagaimana? Oh, kok begini? Dia bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Karena apa? Karena makanan keras tadi. Saudara, kalau kita punya anak, umur 1-2 tahun kita kasih susu, oke. Juga sebaliknya, orang yang baru lahir, saudara kasih makanan keras, dia keselak. Makanya rata-rata dari kita, termasuk saya 20 tahun yang lalu. Saya percaya Tuhan itu karena saya sembuh dari narkoba. Karena saya cari di luar sana tidak ada yang sanggup menyembuhkan. Tapi Tuhan angkat itu sekejap mata. Subuh saya jatuh saudara Minggu. Maksudnya hari keesokannya. Tuhan angkat itu. Tapi setelah itu kita tidak stop di sana. Setelah itu saya harus belajar firman Tuhan. 6 bulan kemudian saya jatuh lagi. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat. Makanan yang saya makan itu saudara hanya makanan sebatas susu. Sehingga tidak memberikan kekuatan kepada iman saya. Tapi saya mulai belajar. Mengerti firman, belajar. Oh, ikut Tuhan bukan seperti itu, bukan hanya sekadar jasmani. Tetapi kita harus belajar menjadi lebih bertumbuh lagi. Seorang hamba Tuhan saudara, saya tidak perlu sebut nama. Waktu dia di ICU dia sudah mau meninggal. Dia panggil muridnya. Dia pesan begini. Orang yang dekat sama Tuhan saudara, dia tahu kapan dia mati. Sudah ajalnya dekat itu dia tahu. Dia ada feeling. Dia akan lebih peka. Dia panggil murid-muridnya, dia ngomong begini.
Iman yang besar itu adalah iman yang memindahkan gunung. Makanya dikatakan jikalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan umum. Iman yang besar memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, jikalau gunung itu nggak pindah, engkau tetap percaya dan engkau tetap menjadi orang yang beriman. Itulah iman yang benar. Jadi Tuhan itu jangan diukur dari kita minta sesuatu lalu Tuhan kasih, saudara. Kita harus jujur. Apakah selalu seperti itu? Firman Tuhan yang ngomong loh. Mungkin kamu sudah berdoa, tapi doa yang kamu naikkan hendak kamu habiskan hawa nafsumu. Itulah doa yang salah. Doa bisa salah. Tapi saya yakin, doa orang benar, doa yang dilandaskan oleh kejujuran dan firman Tuhan, Tuhan katakan, apa yang kamu minta, itu Tuhan akan kabulkan. Sehingga apa? Iman kita itu harus mempunyai dasar dan berdiri di posisi yang benar. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat yang 3 sampai dengan ke-4. Matius 4 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4. Dikatakan, lalu datanglah si iblis, pencoba dan setan itu dan berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu Yesus ngomong, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata saja itu saudara luar biasa. Saja itu menjadikan kita bukan orang munafik. Saja itu tidak menjadikan kita orang naif. Saja itu tidak menjadikan orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Karena semua orang perlu makan, kita sekolahkan anak perlu uang. Sehingga kita bertanggung jawab. Kalau kita katakan kita nggak perlu uang, kita munafik. Kalau kita katakan kita tidak perlu yang namanya kesembuhan, kita orang yang naif. Tapi bukan itu saja. Makanya ada ajaran lagi. Setelah kamu terima roti, kamu terima mukjizat, kamu terima sesuatu daripada Tuhan. Bukan itu saja. Tapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Saudara, saya buat perbandingan. 600 atau 500 tahun sebelumnya, ada seorang bijaksana. Namanya Kongzi, Konfusius. Saya pikir orang di tempat ini gak ada yang sebijaksana dia. Ini kita bicara bijaksana dulu. Kita ini bukan orang yang pandai, saudara. Kita hanya bisa menjadi pandai dan bijaksana karena firman Tuhan. Orang dunia saja, dia bisa berpikir begini loh. Dan ajarannya saudara itu dipakai oleh Tiongkok. Saudara lihat maju luar biasa. Diadopsi oleh Singapura. Bagaimana orang bisa harus berbalas budi. Bagaimana dia harus menghormati orang tua. Bagaimana dia harus mengingat budinya orang daripada kesalahan orang. Itu ajarannya begitu banyak. Dan itu bagus sekali. Dan saya pernah membacanya. Tetapi yang ironi, orang Kristen yang punya Alkitab tapi lebih rendah daripada orang yang gak baca Alkitab. Yang gak ngerti Alkitab aja bisa berpikir begitu. Jadi kalau saya menjadi perbandingan buat orang, jadikan perbandingan, itu menurut saya bisa membuka pikiran kita. Dia katakan begini, manusia itu bukan hidup karena makanan, tapi setiap kebenaran. Sebelum Yesus ngomong gitu. Ratusan tahun kemudian Yesus lahir, Yesus ngomong begitu ngajarnya. Ada kata saja-saja, itu saudara, itu mengubah, menyempurnakan. Orang tadi itu mengungkapkan apa yang baik. Tapi Yesus mengajarkan kita tidak menjadi orang yang naif, munafik, dan orang yang bertanggung jawab. Karena dia adalah Tuhan. Kalau bicara kebenaran, kebenaran dari siapa? Yesus konkret dia mengatakan kebenaran dari mulutnya Allah. Yaitu firman Tuhan. Karena kalau dari manusia, manusia masih bisa dikontaminasi dengan dosa. Keegoisannya, keakuannya saudara. Itu pastilah. Kok bisa tahu Pak? Sekarang saudara, kalau kita ngajar ikut Tuhan itu harus hidup benar. Lalu uang itu bukan segala-galanya. Lalu mukjizat itu tidak menjadi dasar.
saudara mungkin saja di ruangan ini akan berpikir begini, Pak, memang segala-galanya bukan uang. Segala-galanya bukan uang. Tapi segala-galanya perlu uang toh. Ini bukti bahwa kita terkontaminasi dengan dunia. Loh kalau gitu salah di mana Pak? Oh tunggu dulu. Perkataan itu nggak salah, tapi kalau meletakkannya salah posisi, itu jadi salah. Segala sesuatu perlu uang. Siapa bilang nggak perlu uang? Pelayanan perlu uang. Sewa tempat perlu uang, hidup perlu uang. Tapi bukan uang saja. Jadi saudara lihat, segala sesuatu itu memang perlu uang. Tapi segala sesuatu itu saudara tidak bisa diselesaikan oleh uang saja. Posisinya aja loh dibalik. Goalnya aja loh dibalik. Dasarnya aja loh dibalik. Itu berubah. Cara orang berpikir, cara dia berinteraksi, cara dia bicara, cara dia memutuskan sesuatu, cara dia berdiskusi, cara dia menjalankan perusahaannya, itu berbeda. Makanya Yesus tidak minta menjadikan kita orang munafik dan naif. Manusia hidup bukan dari roti saja, Tuhan tahu itu. Tapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Kita lihat lagi di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-28.